Baik, kita mulai ya, Pak. Ya, silakan, Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Haji Yus Darusman, DRS MSI. Beliau merupakan rektor dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Nah, kali ini kita akan membahas, berbincang mengenai hal-hal menarik yang ada di Universitas Perjuangan Tasikmalaya ini, serta seperti apa sih proses perkuliahan di mana masa pandemi COVID-19 saat ini sudah mulai mereda. Tapi Pak, sebelumnya kita mau tahu dulu nih Pak, terkait dengan sejarah singkat dari Universitas Perjuangan di Tasikmalaya ini seperti apa? Universitas Perjuangan itu berdiri dengan SK Menteri pada bulan Oktober tahun 2014. Jadi sudah 7 tahun yang lalu ya, masuk ke 8 gitu loh, 7 tahun yang lalu. Nanti pada bulan Oktober yang akan datang kita akan milangkala yang ke-8. Latar belakangnya Unper berdiri itu karena dulu kan yayasan itu memiliki universitas namanya Universitas Siliwangi. Kemudian Universitas Siliwangi dengan kebijakan pemerintah di Jawa Barat ada beberapa PTS yang dijadikan menjadi negeri, termasuk Universitas di Karawang. Nah, ketika Universitas Siliwangi menjadi negeri diambil oleh pemerintah, yayasan kan masih ada dan yayasan masih punya aset, baik itu tanah maupun bangunan, yang tidak seluruhnya diberikan kepada negara. Masih punya tanah 11 hektar, masih memiliki sejumlah ruangan belajar. Oleh sebab itu, yayasan mendirikan Universitas Perjuangan. Yayasannya masih ada, aset masih punya, maka didirikanlah Universitas Perjuangan. Begitu loh, Bu. Kemudian student body-nya, mahasiswanya sekarang itu 5.560 orang. Nah, begitu sejarahnya tentang Unper, Bu. Jadi Unper didirikan merupakan pasca dari penegrian Universitas Siliwangi. Baik Prof, ada berapa prodi Prof saat ini atau fakultas yang ada di Universitas Perjuangan? Jumlah fakultas dan prodi di Unper itu masih sama dengan waktu berdirinya. Waktu berdirinya juga 5 fakultas, 10 prodi. Sampai sekarang pun masih seperti itu. 5 fakultas, 10 program studi. Gitu loh, Bu. Ya, cukup banyak berarti ya Prof ya, bisa menjadi pilihan calon mahasiswa. Nah Prof, mungkin bisa diceritakan juga terkait dengan keunggulan dari Universitas Perjuangan itu apa aja sih Prof? Universitas Perjuangan itu sejak awal itu punya hal yang berbeda dengan universitas lain. Itu kata orang lain disebut berbeda. Kalau kata saya sih biasa-biasa aja, tapi orang lain menganggapnya berbeda karena Unper itu memiliki visi berbasis kearifan lokal. Visinya itu Unper berbasis kearifan lokal, unggul dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang berkarakter kejuangan. Nah, karena berbasis kearifan lokal, maka di Unper ini kan ada mata kuliah muatan lokal seni budaya. Nah, itu ciri khasnya itu. Kemudian juga karena berkarakter kejuangan, kejuangan yang dimaksud itu kejuangan Siliwangi, karena tadinya juga Jawa Barat itu kan hampir perguruan tinggi Jawa Barat itu bersumber kepada Kerajaan Sunda di Jawa Barat.
kerajaan Sunda di Jawa Barat itu Galuh, Pakuan, Pajajaran. Itu dipakai oleh perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Pajajaran dipakai oleh Unpad, Galuh dipakai oleh Universitas Galuh Ciamis, Pakuan dipakai oleh Unpad di Bogor, gitu. Siliwanginya rajanya dipakai oleh Universitas Siliwangi. Isi dari semuanya adalah perjuangan, dipakai oleh dua, satu Universitas Perjuangan, yaitu di sini di Tasik, yang kedua adeknya Universitas Buana Perjuangan di Karawang. Gitu loh, ceritanya begitu loh Bu. Saya kira itu Bu. Baik, Prof. Nah, berarti tidak hanya akademis saja ya, Prof. Berarti ada kearifan lokal yang juga diberikan kepada para mahasiswa gitu ya. Betul Bu. Baik. Dan banyak temuan-temuan baik dosen maupun mahasiswa yang menggali kearifan lokal seperti dalam obat-obatan, dalam makanan, menemukan ramuan-ramuan lokal yang diangkat ke nasional, gitu loh, terutama dalam dunia farmasi. Baik, Prof. Nah, terkait dengan perkuliahan nih, Prof, saat ini sudah menerapkan 100% tatap muka atau seperti apa, Prof? Masih blended learning kah atau sudah tatap muka full? Begini, Bu. Kita itu kan tidak menepis dengan adanya revolusi 4.0 atau mungkin sekarang 5.0. Itu kemajuan teknologi IT yang tidak boleh kita hindarkan. Tapi kemarin itu kan gara-gara COVID-19 2 tahun pembelajaran itu kan daring. Tak boleh mahasiswa masuk kampus. Nah, kerinduan dari daring itu kan adalah kemanusiaan. Bagaimanapun hubungan sesama manusia itu dibutuhkan. Ada kerinduan. Oleh sebab itu sekarang merupakan jawaban dari kerinduan daring adalah luring. Kami sudah menyiapkan selama daring dengan sejumlah sarana prasarana pembelajaran lengkap untuk dilakukan luring. Jadi semuanya adalah luring. Walaupun dalam perkembangannya nanti tak mungkin luring penuh kan, nanti akan berkembang ke hibrid, akan berkembang ke blended, dan kami sedang menyiapkan ruangan-ruangan untuk hibrid sekarang. Itu mau tidak mau karena memang zaman akan mengarah ke situ. Tapi sekarang sedang memenuhi kebutuhan akibat kerinduan daring. Jadi sekarang pura luring. Harus ada keakraban di antara mahasiswa, baik mahasiswa dengan mahasiswa dan dosen. Dan saya melihat sangat menyenangkan loh Bu. Kelihatannya habluminanasnya antara sesama tuh dua anak-anak berjalan saya amati gitu loh. Nampak memang itulah hubungan manusia, harmoni itu enak dilihatnya. Saya kira itu begitu loh Bu. Baik, Prof. Berarti protokol kesehatan tetap ini ya kok diterapkan ya walaupun sudah luring gitu ya, Prof. Nah, protokol kesehatan itu sekarang itu diterapkan pada batas-batas tertentu. Kalau dalam perkuliahan jelas dipakai. Tapi kalau di luar ruangan itu kelihatannya ada yang pakai, ada yang enggak. Yang jelas mahasiswa itu sudah mulai nyadar diri sekarang itu. Nyadar kalau dia ingin akan bertemu dengan orang banyak, dia pakai masker. Nyadar kalau dirinya itu sedang flu, dia pakai masker, gitu loh. Bahkan ada semacam orang-orang yang pakai masker itu orang-orang sakit, gitu loh. Ada seperti itu. Jadi orang sakit itu harus nyadar supaya tidak menularkan diri pada orang lain. Yang jelas pertemuan-pertemuan orang banyak atau dalam kerumunan-kerumunan wajib menggunakan masker.
Begitu, Bu. Nah, untuk jumlah mahasiswa baru di tahun ini ada berapa banyak, Prof? Jumlah mahasiswa baru yang lulus tes dan daftar ulang ada 1.025 orang. Banyak ya, Prof ya? Cukup diminati gitu sama masyarakat sekitar. Nah, Prof, terakhir terkait dengan saya ingin mengetahui tanggapan Profesor terkait dengan digitalisasi kampus itu seperti apa dan apa saja yang sudah diterapkan di Universitas Perjuangan ini, Prof. Tentang digitalisasi. Iya, Bu. Digitalisasi kampus, Prof. Saya tadi sudah sampaikan bahwa mau tak mau kita harus masuk ke era era digital. Saya menyiapkan 3 alternatif pembelajaran. Luring, monggo. Kalau mau blended learning juga monggo. Minggu ini luring, minggu depan daring. Itu akan tergantung kepada kontrak antara mahasiswa dengan dosennya. Kalau memang mahasiswa, Pak, minggu depan daring aja boleh. Nah, diberi kebebasan juga, saya sudah menyiapkan ruangan, satu program studi itu satu ruang hibrid. Ruang hibrid itu kan ruang lengkap dengan kamera. Jadi nanti mahasiswa boleh milih apa ikut luring atau ikut daring. Jadi dosen bisa melayani kedua-duanya. Dosen bisa melayani secara luring berhadapan dengan mahasiswa, tapi dengan kamera yang terpasang secara permanen, dosen pun bisa melayani mahasiswa yang daring di luar sana. Itu sudah kami siapkan loh, Bu. Sepertinya harus seperti itu kayaknya. Walaupun memang sekarang oke lah luring, tetap mukanya luring. Tapi kan yang namanya pembelajaran, kalau tugas-tugas kan bisa menggunakan Google Map, bisa juga dia menggunakan YouTube. Tugas-tugas, perintah-perintah, atau discuss gitu, diskusi di luar tatap muka juga masih menggunakan medsos. Dan medsos itu sejumlah alternatif dalam pembelajaran yang efektif karena memiliki jangkauan yang luas gitu loh. Memiliki jangkauan yang luas. Kalau luring kan terbatas pada tatap muka sekian orang, tapi dengan Zoom ya jarak jauh pun Pak bisa ditempuh. Saya kira kita sudah menyiapkan UPT IT yang sudah oke, seluruh ruangan juga sudah bisa mengakses internet. Di kampus ini mahasiswa bisa internetan di mana dia, pokoknya di areal kampus sudah terpasang. Saya kira itu, Bu. Baik, Prof. Nah, kalau misalnya sistem akademik yang digunakan saat ini seperti apa, Prof? Apa, Bu? Sistem akademik yang digunakan saat ini seperti apa, Prof? Sistem akademik apa ya maksudnya ya? Seperti misalnya kayak pengisian KRS, pengisian KHS gitu, menggunakan sistem atau masih manual? Prof? Oh, sudah tak manual lagi, Bu. Kita ini semuanya dengan sistem. Mahasiswa bayar uang kuliah dimanapun boleh. Dan mahasiswa juga bisa, orang tua bisa juga melihat apa anaknya udah bayar, berapa nilai anaknya, bagaimana kehadirannya, semuanya by system. Nanti kalau mahasiswa mau, apakah dia bisa ujian atau tidak, itu sudah by system. Misalnya UTS, tiba-tiba dia tidak muncul kartu UAS-nya gitu loh. Berarti ada something wrong di situ. Mungkin belum bayar atau mungkin dia bisa melihat, oh pertemuannya kurang. Jadi semuanya sudah menggunakan IT, Bu.
Insya Allah, berarti memang sudah berjalan ya digitalisasi yang ada di Universitas Perjuangan ini, Prof. Sudah, Ya. Bu, sudah. Baik, terima kasih banyak nih Prof atas waktu dan kesempatannya berbincang dengan saya Vima. Semoga lain waktu nanti kita bisa bertemu lagi. Baik, terima kasih Ibu. Boleh minta nomor kontaknya Prof? Karena kemarin saya kontak sama Pak siapa ya? Irfan. Iya, betul. Boleh minta nomor kontaknya Prof? Nomor kontak saya 081 223 590 606. Baik, terima kasih banyak Yus Darusman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama Ibu. Saya tutup ya, Prof. Oke.